Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Pengantar Ilmu Waris, dan kita sampai pada bab yang ke-12. Kita akan membahas tentang bolehkah warisan diwakafkan, yang sebenarnya ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai status warisan setelah berpindah hak milik menjadi milik ahli waris. Ada beberapa kemungkinan bentuk mewakafkan warisan. Yang pertama adalah wakaf atas nama mayit. Jika wakaf ini dilakukan oleh ahli waris atas nama mayit, berarti bentuknya adalah menghadiahkan pahala amal wakaf bagi orang yang telah meninggal dunia. Karena ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka seluruh hartanya pindah hak milik menjadi milik ahli waris setelah utang dilunasi dan wasiat ditunaikan. Kemudian oleh ahli waris, misalnya mereka sepakat kita wakafkan atas nama bapak, atau kita wakafkan atas nama ibu. Berarti sebenarnya itu adalah harta mereka, harta para ahli waris yang disedekahkan, yang diwakafkan, dijadikan sebagai amal soleh, namun pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Banyak ulama yang membolehkan wakaf atas nama mayit, dan ahli waris yang mewakafkan juga berhak mendapatkan pahala. Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama Syafi'iyah yang beliau wafat tahun 974 Hijriah, beliau menjelaskan mengenai hukum sedekah atas nama mayit. Beliau mengatakan, bal yasihhu nahwul waqfi 'anil mayyiti walil fa'ili thawabul birri walil mayyiti thawabus sadaqah al-mutarattibati alaih. Beramal atas nama mayit hukumnya sah seperti wakaf atas nama mayit. Walil fa'ili thawabuhu, dan bagi pelakunya, berarti di sini bagi ahli waris, dia mendapatkan pahala thawabul bir, mendapatkan pahala berbuat baik. Walil mayyiti thawabus sadaqati al-mutarattibati alaih. Sementara mayit memiliki pahala sedekah al-mutarattibati alaih sebagai hasil dari wakaf. Sehingga ketika seseorang wakaf atas nama orang yang sudah meninggal, dalam mazhab Syafi'iyah sah dan kedua-duanya mendapatkan pahala. Baik yang hidup yang mewakafkan atas nama mayit, termasuk juga mayitnya sendiri, dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dilakukan oleh keluarganya. Dan itulah solusi yang sering kita berikan ketika ada orang yang ingin beramal bagi orang tuanya. Jadi latar belakangnya seperti ini. Kami menyampaikan sebaiknya tidak dilakukan peringatan kematian. Baik 3 hari, 7 hari, sekian hari, bahkan terakhirnya sampai nyewu 1000 hari. Kenapa tidak dilakukan seperti ini? Alasan mereka, kami ingin bersedekah atas nama bapak, atas nama mayit. Coba Anda perhatikan, sedekah apa yang bisa Anda berikan pada saat peringatan kematian? Ya, sedekah bahan makanan. Kalau dulu sedekahnya dalam bentuk nasi, kemudian lauk, kemudian dikasih besek, ya, wadah dari anyaman bambu, sampai di rumah, atau ketika itu dibawa pulang, sampai di rumah para pentakziah, atau sampai di rumah para peserta peringatan kematian, ternyata itu tidak dimanfaatkan. Banyak yang tidak dimakan. Kenapa? Karena jumlah nasi di rumah sudah banyak, di sini ketambahan nasi, akhirnya nasi itu dijemur. Dan itu hal yang umum, ya. Ini nasi kenduren, ya. Sego kenduren biasanya cuma dijemur, dijadikan sebagai pakan ayam. Akhirnya belakangan ada perubahan. Dulu nasi, sekarang jadi beras. Sehingga saya perhatikan beberapa orang yang bawa besek dari kenduren, itu yang dibawa sekarang beras, bahan makanan yang mentah.
Ya, ada beras, ada telur mentah, ada termasuk juga mie instan mentah. Baik, betul ada perubahan. Cuman begini, sedekah makanan itu tidak lebih tahan lama dibandingkan sedekah yang bentuknya wakaf. Sehingga misalnya sedekah itu diwujudkan dalam bentuk Al-Quran. Atau diwujudkan dalam bentuk bangunan fisik masjid. Anda nyumbang sebagian untuk bangunan fisik masjid. Atau untuk wakaf-wakaf yang lainnya. Insya Allah pahalanya akan lebih lama dan amalnya akan lebih besar nilainya. Sehingga kalau alasannya hanya bicara masalah sedekah, kita bisa milih sedekah yang nilainya lebih panjang, yang masa usianya lebih panjang, dan dia lebih permanen. Dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk wakaf. Makanya kita tidak melarang sedekah atas nama mayit. Karena dalam mazhab Syafi'iyah sendiri membolehkan sedekah atas nama mayit. Namun diperhitungkan, sedekah Anda di tempat ini mungkin masanya hanya sekian hari. Bahkan tidak sampai sekian hari. Kadang malah dikasihkan ayam. Tapi kalau sedekah Anda di tempat ini, masanya bisa tahunan. Bahkan bisa puluhan tahun. Karena digunakan untuk kegiatan sosial yang sifatnya lebih permanen, jangkauannya lebih luas, orang yang mendapatkan manfaat lebih banyak. Dalam fatwa Lajnah Daimah terdapat pertanyaan yang semisal. Jawaban Lajnah Daimah, bolehkah objek wakaf itu atau warisan diwakafkan? Kata Lajnah, idza radiya jami'ul warathah fi tasbili ma khalafahu au tafriqihi 'ala al-fuqara'i mathalan fala haraja wa lahum fi dzalika ajrun. Jika semua ahli waris setuju untuk mewakafkan harta yang ditinggalkan mayit atau dibagikan kepada fakir miskin misalnya, maka tidak masalah dan mereka mendapatkan pahala dari amal itu. Dan ulama berbeda pendapat ya, tentang hukum menghadiahkan pahala kepada mayit. Namun yang saya tahu empat madhab mereka setuju dengan bolehnya menghadiahkan pahala sedekah. Sedekah atas nama mayit, ulama empat madhab setuju. Karena sedekah atas nama mayit adalah amal maliyah, dan amal maliyah bisa sampai kepada mayit. Termasuk juga mazhab Syafi'iyah. Padahal dalam mazhab Syafi'iyah, menghadiahkan pahala kepada mayit itu paling ketat. Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Paling ketat, di mana mereka mengatakan hukum asalnya tidak sampai. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Najm, Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak bisa mendapatkan sesuatu kecuali dari hasil kerjanya. Kata Ibnu Katsir, ayat ini dijadikan dalil oleh Syafi'iyah bahwa hukum asal orang tidak bisa mensedekahkan amal untuk orang lain. Tidak bisa mensedekahkan amal untuk orang lain. Kecuali yang ditunjang oleh dalil. Dan di antara yang ditunjukkan oleh dalil adalah amal-amal yang sifatnya maliyah. Amal maliyah itu adalah amal murni harta, seperti sedekah, berkurban atas nama mayit, kemudian bayar zakat yang masih utang, yang belum ditunaikan mayit, dan seterusnya. Nah, Syafi'iyah juga mengatakan bahwasanya amal maliyah itu bisa sampai. Sedangkan amal badani, seperti sholat, puasa, kecuali qadha, ya, kecuali qadha atas nama mayit karena dia punya puasa qadha, punya utang puasa yang belum dibayarkan. Termasuk juga bacaan Al-Quran. Menurut Syafi'iyah itu tidak sampai kepada mayit. Tapi kalau sedekah, kata Syafi'iyah, sampai ke mayit. Karena itu, wallahu ta'ala alam, di sini jika Anda mewakafkan harta dari warisan orang tua, kemudian atas sepakat ahli waris itu diwakafkan atas nama orang tua, insya Allah pahalanya sampai kepada mayit, dan para anak juga mendapatkan pahala dari berbuat baik kepada mayit. Selanjutnya yang kedua adalah wakaf atas nama ahli waris.
Bisa juga wakaf dilakukan atas nama seluruh keluarga ahli waris, sehingga menjadi amal mereka. Dan ini termasuk sedekah jariyah. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Salah satunya adalah min sadaqatin jariyah. Salah satunya adalah sedekah jariyah. An-Nawawi menjelaskan hadis ini, wa kadzalika as-sadaqatul jariyatu wa hiyal waqf. Demikian pula sedekah jariyah yang itu merupakan wakaf. Al-Khatib Asy-Syarbini yang beliau juga ulama mazhab Syafi'iyah menjelaskan tentang makna sedekah jariyah. As-sadaqatul jariyatu mahmulatun 'indal ulama'i 'alal waqfi. Sedekah jariyah dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Kama qalahu Ar-Rafi'i, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i. Fa inna ghairahu minas sadaqati laysat jariyatan. Karena sedekah-sedekah yang lainnya bukan sedekah jariyah. Dan ini adalah keterangan dari 2 ulama mazhab Syafi'iyah bahwa makna sedekah jariyah adalah wakaf. Sehingga kalau Anda ingin memiliki sedekah jariyah, maka lakukanlah wakaf. Berikan sebagian harta kita untuk kita abadikan dalam bentuk lahan atau bangunan atau yang lainnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika sebagian ahli waris tidak rela? Jika sebagian ahli waris tidak rela jatah warisannya diwakafkan, jika ada yang tidak rela, maka dilakukan pembagian, lalu jatah warisannya dipisahkan atau digantikan oleh saudaranya. Selanjutnya, objek warisan bisa diwakafkan sesuai dengan kerelaan ahli waris yang lain. Misalnya, seorang ayah punya 5 anak, meninggalkan sebidang sawah dan pekarangan plus rumah. 4 anak sepakat, sawah ini kita wakafkan atas nama bapak. 1 anak nggak sepakat. Maka bagi yang nggak sepakat ini, sawahnya atau milik dia tidak dipaksakan untuk diwakafkan, namun disisihkan. Sehingga dihitung, dari 5 anak ini, jatah anak terakhir ini berapa? Setelah dihitung, dia mendapatkan misalnya 1/3, atau dia mendapatkan 1/4. Setelah diketahui nilainya, terus dia disisihkan. Baik, untuk kamu nggak kami wakafkan. Lah gimana ini dalam bentuk sawah? Dalam bentuk sawah. Berarti bisa dicarikan donasi, atau 4 anaknya ini, 4 saudaranya ini urunan untuk membeli jatahnya anak yang tidak setuju wakaf. Digantikan, dibayar, selanjutnya utuh menjadi objek yang bisa diwakafkan atas nama ayahnya atau atas nama 4 anak yang wakaf. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita di bab bolehkah warisan diwakafkan. Dan di bab berikutnya kita akan bahas tentang masalah gonogini. Kita akan bahas masalah gonogini. Termasuk di antara aturan yang berlaku di negara kita adalah permasalahan gonogini. Saya sebutkan di pasal 35 tentang UU Perkawinan tahun 1974. Mereka atau dalam undang-undang ini membagi harta dalam perkawinan menjadi 3. Yang pertama adalah harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya. Sehingga mau dia berikan ke orang lain, mau dia wakafkan, mau dia hadiahkan, terserah dia. Ini menurut pasal 35 Undang-Undang tahun 74. Yang kedua, harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan.
hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri. Yang ketiga, harta bersama atau gonogini, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Baik, kita akan menggarisbawahi jenis harta yang ketiga, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang ditegaskan dalam undang-undang di atas sebagai harta bersama atau gonogini. Di bagian ini, mohon untuk diperhatikan bahwa kita sedang tidak menilai undang-undang di atas. Kami tidak sedang menilai apakah undang-undang ini sesuai syariat atau tidak. Kita tidak sedang menilai itu. Pasal tersebut saya cantumkan untuk menunjukkan contoh aturan yang ada di negara kita. Terlepas dari penilaian apakah ini sejalan syariat ataukah bertentangan dengan syariat. Dan seperti yang kita pahami, bahwa seorang bisa memilih hukum apapun sesuai dengan latar belakangnya selama hukum itu tersedia di negara ini. Itulah yang dimaksud bahwasanya negara ini mengikuti sistem pluralisme hukum. Selanjutnya kita akan sebutkan beberapa muqaddimah untuk bisa memahami masalah harta gonogini dengan baik. Yang pertama, memahami istilah harta bersama. Memahami istilah harta bersama. Harta bersama berarti sebuah objek harta yang dimiliki lebih dari satu orang. Kemarin kita sebut sebagai objek musya' dan orang-orang yang melakukan syirkah amlak, yaitu persekutuan untuk memiliki sebuah objek tertentu. Sehingga semua pemiliknya melakukan syirkah amlak, kongsi kepemilikan. Contoh harta yang menjadi objek syirkah amlak adalah aset warisan yang belum dibagi. Mengingat aset ini tidak bisa dipecah dengan segera. Atau objek yang dibeli dengan cara urunan beberapa orang. Berarti objek ini milik bersama. Baik, insya Allah kita pahamin ya. Definisi harta milik bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama atau pemberian untuk bersama, atau kata lainnya adalah objek musya' di mana pemiliknya melakukan syirkah amlak. Yang kedua, kapan seseorang memiliki harta? Seseorang bisa memiliki harta karena banyak sebab. Kapan seseorang bisa memiliki harta? Jawabannya adalah ada banyak sebab. Yang intinya kembali kepada dua hal. Pertama, dia upayakan sendiri. Misalnya dengan bekerja lalu dapat gaji, atau dia berdagang kemudian mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mendapatkan harta dari orang lain, baik melalui akad komersil seperti jual beli maupun melalui akad sosial non komersil seperti hadiah, hibah, termasuk juga warisan. Baik. Seorang bayi yang ditinggal mati oleh ayahnya, dia mendapatkan aset warisan. Artinya dia mendapatkan aset di luar usahanya. Dan itu melalui akad non-komersil. Baik warisan, hibah, nafkah, maupun yang lainnya. Sehingga bisa nggak istri yang tidak bekerja memiliki harta dalam rumahnya? Sangat mungkin. Loh, melalui apa Pak? Dia nggak bekerja. Ya bisa melalui sedekah, bisa melalui hibah, atau melalui yang lainnya. Baik. Sehingga tidak ada istilah begini ya. Dia memiliki harta tanpa sebab, itu tidak ada. Loh, kamu kok bisa memiliki harta ini? Ya langsung celing ada, itu tidak ada. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman kun fayakun. Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada orang yang mengklaim memiliki harta,
tanpa sebab, maka ini jelas tidak benar. Karena itu ketika orang memiliki harta tapi sebabnya nggak benar, ada kemungkinan itu adalah harta orang lain yang dia bawa. Namanya harta dimiliki oleh seseorang, ada sebabnya. Bisa mengupayakan sendiri, misalnya dengan bekerja lalu dia mendapatkan upah. Sebenarnya termasuk juga adalah keuntungan dari jual beli yang dia lakukan, atau dari hasil pemberian orang lain, dari hibah, dari sedekah, dari apa lagi misalnya, dari hadiah, atau yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, muqaddimah ketiga. Islam sangat menghargai hak milik. Penghargaan itu dituangkan dalam bentuk adanya ancaman keras agar tidak mengganggu harta orang lain. Nabi SAW pernah bersabda, La yahillu malu mri'in muslimin illa bi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil orang lain kecuali melalui kerelaannya. Beliau SAW pernah berkhutbah ketika sedang wukuf di Arafah. Dalam salah satu penggalan khutbahnya, beliau menasihatkan, Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, haram bagi kalian. Sebagaimana keharaman hari kalian ini, dan itu ketika hari Arafah. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, yaitu di bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, yaitu di tanah haram. Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh syariat adalah darah dan harta. Ya. Sebagaimana Allah menjaga kehormatan tanah suci di bulan suci pada hari yang istimewa, yaitu hari Arafah. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan penghargaan Islam terhadap hak milik orang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta orang lain, bil halif, disertai dengan sumpah, yang jelas itu bukan haknya, bukan hartanya, maka wajib baginya untuk masuk neraka. Waliyadzubillah. Karena dia melakukan kezaliman dengan mengambil hak orang lain, dan yang kedua, ketika dia bersengketa, dia menggunakan sumpah palsu dalam rangka untuk menguasai hak orang lain. Makanya waspada ketika dalam forum pengadilan hanya karena masalah rebutan harta, lalu kita di posisi yang menang. Pastikan ketika Anda di posisi yang menang, tidak mengambil hak orang lain. Itu penting. Sangat penting. Siapapun Anda. Karena mengambil hak orang lain, kalaupun kita bisa jadi menang di dunia, nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat, dan di akhirat jauh lebih menakutkan dibandingkan ketika di dunia. Yang keempat, tidak semua bentuk membawa harta orang lain berarti ikut memiliki. Membawa tidak sama dengan memiliki. Membawa harta orang lain tidak sama dengan memiliki. Seorang takmir membawa harta infak masjid, dan tentu saja dia tidak memiliki infak itu. Seorang bendahara yayasan memegang uang yayasan, dan dia tidak dianggap ikut memiliki uang itu. Termasuk seorang istri yang membawa harta suami, tidak berarti otomatis dia ikut memilikinya. Ini penting. Membawa harta orang lain tidak sama dengan memiliki. Karena semata membawa harta orang lain tidak dianggap turut memilikinya. Makanya Nabi SAW menyebut bahwa wanita adalah pemimpin di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun. Wanita adalah pemimpin di rumahnya. Pemimpin terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap anak-anaknya dan harta suaminya.
wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang rakyat yang dia pimpin. Rakyatnya adalah anak dan harta suaminya. Kok bisa harta disebut rakyat? Karena dia bisa kendalikan. Saat suaminya tidak ada, dia bisa kendalikan. Termasuk juga sebatas dipinjam namanya, tidak menunjukkan hak milik. Seperti kendaraan atas nama istri, atau sertifikat rumah atas nama anak, dan seterusnya. Dan itu umum di masyarakat, bahkan bisa menjadi pemicu sengketa. Ini atas nama saya, berarti milik saya. Kaidah itu dari mana? Apakah hanya sebatas atas nama kemudian pindah hak milik? Banyak di masyarakat kita kadang ketika beli kendaraan dan dia menghindari pajak progresif, akhirnya dia pinjam KTP tetangganya. Ya. Ketika dia pinjam KTP tetangganya, dia sudah punya kendaraan atas nama dirinya, ini beli lagi atas nama tetangganya, nggak kena pajak progresif. Sekarang saya tanya, apakah beli mobil lalu pinjam KTP tetangga atas nama tetangga otomatis jadi milik tetangga? Kita sepakat tidak. Di sini hanya pinjam KTP. Dan kadang dibayar. Kadang diberikan sesuatu sebagai hadiah untuk tetangga. Namun hanya sebatas atas nama, tidak termasuk di antara bentuk memindahkan hak kepemilikan. Nah, yang saya pahami sebagaimana itu berlaku bagi tetangga, berlaku bagi teman, juga berlaku bagi teman dalam keluarga, yaitu pasangan suami istri. Sehingga suami yang punya harta, lalu dia beli sesuatu di atas namakan istrinya, dia beli mobil di atas namakan istrinya, atau tanah di atas namakan istrinya, apakah otomatis jadi milik istri? Wallahu ta'ala alam, jawabannya tidak ada aturan seperti itu baik di syariat kita maupun di negara kita. Dan banyak orang yang kadang beli lahan atas nama orang lain. Ya. Seperti sudah jadi rahasia umum. Rahasia tapi diumumkan. Ketika orang tidak bisa beli lahan di satu tempat tertentu, ya, misalnya orang asing, atau contohnya adalah orang Tionghoa di Jogja, itu tidak boleh beli tanah di Jogja, tidak boleh memiliki. Tapi kok bisa? Dia bangun di situ, dia bangun di situ. Ya, lewat orang pribumi. Sehingga masyarakat asli yang dijadikan sebagai atau dipinjam namanya untuk melakukan akad terhadap sebuah objek tertentu. Ya. Baik. Dan kita sepakat bahasanya itu tidak pindah hak milik. Sehingga tetap menjadi milik pembelinya. Meskipun atas nama orang lain. Nah, selanjutnya kita akan beralih. Suami istri. Apakah harta suami otomatis jadi harta istri ataukah tidak? Di sini saya sebutkan, harta suami bukan harta istri dan sebaliknya. Masyarakat kita memiliki anggapan bahwa harta suami adalah harta istri. Harta istri juga harta suami. Sehingga harta apapun yang ada di sebuah rumah adalah milik bersama suami istri. Terlepas dari siapa harta itu berasal. Anggapan semacam ini tentu tidak benar. Terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa harta yang dihasilkan suami menjadi milik suami dan bukan milik bersama suami istri. Kita ulang. Terdapat dalil yang tegas bahwa harta suami itu milik suami, tidak otomatis jadi milik istri. Di antaranya, pertama, wanita dilarang bersedekah dengan harta suaminya kecuali atas izinnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fil mar'ati tasaddaqa min baiti zawjiha, qala la, illa min qutiha, wal ajru bainahuma, wa la yahillu laha an tasaddaqa min mali zawjiha illa bi'idni." Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membahas tentang wanita yang bersedekah dengan harta yang ada di rumah suaminya. Sedekah dengan harta milik suaminya. Kata Abu Hurairah, tidak boleh.
Nggak boleh. Illa mingkutiha, kecuali makanannya. Kecuali bahan makanan di rumahnya. Dan pahala milik mereka berdua. Dan tidak halal bagi wanita untuk bersedekah dengan harta suaminya illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Baik, apa yang bisa Anda simpulkan? Jika harta yang ada dalam sebuah rumah tangga itu milik bersama, berarti istri punya hak milik di situ. Sehingga ketika istri bersedekah, apakah perlu izin? Tidak, itu miliknya. Dan itu amal soleh. Kenapa saya harus izin? Ini milik saya. Ya. Itu bukti bahasanya harta itu bukan miliknya. Makanya dia diminta untuk minta izin kepada suaminya. Dalil yang kedua. Wanita akan dimintai pertanggungjawaban atas aktivitasnya terhadap harta suaminya. Nabi SAW bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala mali zawjiha." Wanita adalah pemimpin terhadap harta suaminya. Hadis riwayat riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Dalam hadis ini harta suami tetap disebut oleh Nabi SAW sebagai mali zaujiha, sebagai harta suami dan bukan harta istri. Justru istri yang mendapatkan amanah terhadap harta itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta suaminya. Seperti bagaimana dia mengelola harta suaminya, bagaimana cara dia membelanjakan harta suaminya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia gunakan tanpa seizin suaminya, maka ya nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Yang ketiga, wanita berhak mendapatkan senilai nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Aisyah bercerita bahwa Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi SAW karena suaminya sangat pelit sehingga nafkahnya kurang. Kecuali jika dia mengambil lebih saat suaminya tidak tahu. Lalu Nabi SAW mengizinkan bagi Hindun untuk mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya. Ya, silahkan kamu ambil hartanya Abu Sufyan, namun jangan sampai tahu Abu Sufyan. Ya. Sesuai dengan kadar yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Kenapa di sini boleh mengambil harta suami? Katanya harus pakai izin. Karena suami tidak menjalankan kewajiban. Di mana suaminya Hindun bintu Utbah itu tidak memberikan harta nafkahnya yang cukup bagi Hindun dan anak-anaknya. Karena nggak cukup, padahal suaminya masih punya simpanan harta yang lain, maka berarti belum menunaikan kewajiban secara sempurna. Karena itu istrinya Hindun dipersilahkan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil harta suamimu secara diam-diam, selama itu mencukupi untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar. Dengan cara yang wajar itu berarti nafkahnya nafkah standar. Andai harta suami adalah harta istri, tentu Nabi SAW akan mengizinkan untuk mengambil harta suaminya sepuasnya. Tapi ternyata tidak demikian. Nabi SAW tidak memberlakukan hal itu, namun beliau SAW hanya memberi izin kepada Hindun, silakan kamu ambil secukupnya, tidak boleh lebih dari cukup. Tayyib. Dalil yang keempat. Istri hanya mendapatkan jatah warisan tidak lebih dari 1/4. Karena ada dua kemungkinan, kalau nggak 1/8, 1/4. Sehingga tidak lebih dari 1/4. Jika suami meninggal dan tidak punya anak, maka istri mendapatkan warisan 1/4. Dan jika suami punya anak, istri mendapatkan warisan 1/8. Sehingga jatah warisan istri tidak lebih dari 1/4. Allah tegaskan ini di surat An-Nisa ayat 12.
walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Para istri mendapatkan seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Dan jika kamu punya anak, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Sehingga ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwa harta suami tidak menjadi milik bersama dengan istrinya. Andaikan itu harta menjadi milik bersama, seharusnya ketika suami mati, maka istri mendapatkan seluruh harta suami atau setengah dari harta suami. Namun aturan dalam Al-Quran itu tidak ada. Yang diatur oleh Al-Quran adalah ketika suami mati, jika tidak punya anak, istri dapat 1/4. Tapi kalau punya anak, istri hanya dapat 1/8. Demikian pula sebaliknya, harta istri adalah hak istri dan suami tidak turut memilikinya. Karena itu ketika suami hendak memanfaatkannya, maka dia harus minta izin dari istrinya. Sebagai contoh, harta mahar. Harta mahar, ya, mas kawin. Harta mahar yang asalnya dari suami ketika sudah diberikan kepada istrinya. Si A menikah. Dia mas kawinnya berupa emas 10 gram. Setelah akad, emas 10 gram diserahkan kepada si B. Emas ini asalnya dari siapa? Dari si A. Namun ketika dalam kondisi tertentu si A butuh duit, sehingga dia mau butuh untuk mencairkan emas itu. Boleh nggak dia mengambil emas itu sak geleme dewe, sesuka dia? Jawabannya, tidak boleh. Harus minta izin kepada pemiliknya, yaitu istrinya. Allah menjelaskan, bagi suami yang hendak memanfaatkannya, maka dia harus meminta izin dari istrinya. Allah berfirman, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada para wanita nihlatan sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Apabila tibna lakum an syai'in minhu nafsan, apabila mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan sukarela, faquluhu hani'am mari'a, silahkan ambil pemberian itu dan silahkan dinikmati. Ya. Sehingga misalnya suami butuh duit, terus minta kepada istrinya, boleh nggak yang emas 10 gram itu saya cairkan? Nanti saya gantikan 5 gram. Sehingga suami minta 5 gram. Karena mungkin lagi butuh, dan istri mengizinkan, silahkan. Tapi kalau istri tidak mengizinkan, itu hak sang istri dan boleh tetap dipertahankan oleh istri. Baik. Kita bisa simpulkan di sini, berarti nggak benar prinsip tadi. Begitu suami istri dapat harta dari hasil pernikahan, maka harta pernikahan itu otomatis menjadi milik bersama. Ya. Padahal syariat hanya mengizinkan bagi para wanita, mereka hanya mendapatkan maksimal 1/4. Dan lelaki juga seperti itu. Ketika mau menggunakan harta milik pribadi istrinya, dia harus minta izin. Baik, di sini Allah melindungi hak istri, sehingga harta milik istri tidak boleh dimanfaatkan oleh suaminya kecuali atas kerelaan sang istri. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan bahwa mengacu kepada keterangan di atas bisa kita simpulkan. Pertama, bahwa masing-masing suami maupun istri memiliki harta yang mereka dapatkan, baik dari hasil usaha sendiri maupun dari pemberian orang lain, baik yang didapatkan sebelum pernikahan maupun yang didapatkan setelah pernikahan. Yang kedua, bahwa sebatas membawa harta orang lain tidak berarti turut memilikinya. Karena itu suami yang membawa harta istri atau istri yang membawa harta suami bukan berarti mereka turut memilikinya. Insya Allah cukup jelas. Yang ketiga, selama
harta selama masa pernikahan bukanlah harta milik bersama. Namun masing-masing memiliki hartanya sebagaimana keterangan di poin 1, yaitu sesuai dengan siapa yang mendapatkan harta itu. Istri bekerja dapat duit, berarti itu harta istri. Suami bekerja dapat duit, itu harta suami. Bagaimana kalau dicampur terus jadi sebuah bangunan? Ya, tinggal hitung porsinya. Dulu porsi istri ketika ikut nyumbang dalam kegiatan renovasi rumah, berapa persen? Suami berapa persen? Misalnya susah Pak dihitung. Bisa nggak pakai prediksi? Bisa. Ya sudah, prediksikan dan itu jadi acuan. Sehingga misalnya kalau kesimpulannya adalah jika kesimpulannya misalnya istri dapat 1/4 atau istri ada 1/4 hartanya, maka itu milik istri. Atau sebaliknya. Nah, disinilah kita bisa memahami harta bersama yang sebenarnya. Coba kita lihat di halaman 133. Bukan berarti bahwa dalam sebuah keluarga tidak ada harta bersama. Harta gabungan dari hasil berdua antara suami istri bisa disebut sebagai harta bersama, mal mushtarak. Beberapa contoh harta milik bersama, suami berpenghasilan dan istri juga berpenghasilan, lalu penghasilannya mereka gabungkan. Jadi harta milik bersama. Suami istri memiliki usaha bersama, misalnya toko yang dikelola bersama. Harta yang dimiliki keluarga ini menjadi milik bersama. Dan ini cukup banyak di masyarakat. Pemodalnya dari suami, tapi yang jalanin istri. Terus berkembang, jadi gede. Nah, padahal kemarin belum ada kesepakatan akad mudharabah. Terus bagaimana? Ya, unit ini jadi milik bersama. Suami punya jatah, istri juga punya jatah. Nah, itulah harta bersama. Berapa persen? Ya, sesuai dengan perannya. Dulu suami ngasih modal sekian, istri kerjanya sekian. Sehingga dari perannya itu bisa diukur. Oh, peran istri kurang lebih sekian persen. Dari situlah baru bisa diketahui istri punya harta sekian. Jika salah satu meninggal, maka dilakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap perhitungan hartanya masing-masing. Inilah pembagian harta gonogini yang dibenarkan, yaitu berlaku untuk mal mustarak harta bersama. Selanjutnya baru dilakukan perhitungan warisan. Baik. Coba kita lihat ini. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam masalah pembagian waris ya. Pembagian warisan ada yang dia diatur oleh syariat. Yang kedua ada yang sesuai kesepakatan. Sehingga bagian yang kedua ini tidak diatur oleh syariat. Kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak, antara suami dan istri, atau antara ahli waris. Yang ini terkait masalah pembagian porsi warisan. Dan ini sudah kita bahas berkali-kali ya. Dan insya Allah akan kita detailkan di bagian akhir kajian dari buku. Kemudian yang sesuai kesepakatan, ini ada dua. Pertama adalah menentukan objek warisan. Menentukan objek warisan itu berarti menentukan mana yang merupakan harta mayit. Mana yang merupakan harta peninggalan dari mayit. Jadi ini untuk menentukan bagian mana yang merupakan harta peninggalan mayit.
Misalnya ada banyak objek di situ. Ada rumah, ada tanah, ada pekarangan, ada mobil, dan seterusnya. Lalu setelah dirembuk bareng, termasuk juga istrinya karena masih hidup, dia bisa tahu, oh ini dulu saya beli dari duit ibu. Ibu dapat dari misalnya arisan yang dulu ibu nyicil. Ya. Atau ini dulu beli dari warisan kakek kamu, ya, orang tuanya ibu. Kemudian itu dipakai untuk beli tanah. Sehingga dari hasil itu orang bisa menentukan ini yang milik ibu yang mana, yang milik bapak yang mana. Baik, bagian ini tolong diperhatikan ya. Dia sesuai dengan kesepakatan. Artinya dia sifatnya teknis. Sehingga syariat tidak menentukan bagaimana caranya. Ya. Misalnya dulu bapak sudah menghibahkan ini ke ibu. Ini buktinya dan sudah serah terima. Sehingga sekarang jadi milik ibu. Silahkan. Nah itu yang tahu adalah pelaku. Makanya bagian ini, Anda datangkan ustadz nggak ngerti. Pak Ustadz ini ada sengketa. Ini lahannya kayak gini, warisannya kayak gini. Yang jadi objek warisan yang mana? Lah asal usulnya seperti apa? Ini hartanya siapa? Harta mayit atau bukan? Kalau itu bukan harta mayit, ya nggak masuk warisan. Tapi kalau itu harta mayit, itu masuk warisan. Ini terkait masalah menentukan objek warisan. Kemudian yang kedua, yang ini juga kembali kepada kesepakatan, adalah masalah teknis penyerahan. Teknis penyerahan objek warisan kepada ahli waris setelah dibagi. Misalnya ya, si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian. Sudah dibagi. Nah, terus menyerahkan ke dia caranya gimana? Nah, itu kembali kepada kesepakatan. Apakah mau dilakukan akuisisi atau mau pecah sertifikat atau yang lainnya, terserah, kembali kepada kesepakatan. Baik. Nah, tentang gonogini, ada dua kemungkinan. Pertama, perhitungannya itu berdasarkan harta milik bersama. Harta bersama. Atau mal mushtarok. Mal mushtarok. Yaitu harta yang diusahakan oleh kedua belah pihak. Suami kerja, istri kerja. Lalu bercampur jadi sebuah harta. Maka harta seperti ini, sebelum nanti dibagi waris, silahkan lakukan pembagian gonogini. Sehingga hak istri dipisahkan, hak suami dipisahkan. Sudah? Ini yang mati siapa? Yang istri. Baik, berarti yang merupakan harta suami jangan dibagikan waris. Karena orangnya masih hidup. Yang merupakan, kalau yang mati suami, yang itu merupakan harta istri jangan dibagi waris. Karena orangnya masih hidup. Baik, inilah pembahasan gonogini yang benar. Yaitu gonogini pembagiannya karena dia adalah harta bersama, mal mushtarok. Yang kedua, pembagian gonogini tanpa sebab. Tanpa sebab. Maksudnya gimana, Pak? Pokoknya begitu suami mati, istri mati, diparuh dulu baru dibagi waris. Kenapa kok diparuh? Setengahnya untuk pasangan kawinnya. Suaminya atau istrinya. Loh, ini sebabnya apa kok dia bisa memiliki setengah dari harta suami? Padahal syariat sudah menyebutkan, ada banyak dalil bahwa harta dalam sebuah rumah tangga itu tidak otomatis pindah hak milik. Sehingga kalau tidak ada sebab, ya kembali kepada hukum asal, syariat itu menghargai kepemilikan. Jika itu milik mayit, ya itu jadikan warisan. Tapi kalau itu milik istri,
silahkan disisihkan, kemudian tidak dibagi waris. Tapi ingat, bisa disebut sebagai milik istri jika dia punya keterlibatan dalam pengadaan harta itu. Baik. Nah, ini yang kami maksud tadi, jika ini bersifat otomatis, pokoknya setiap orang meninggal maka nanti harus dibagi dua, ya kita tentu saja tidak setuju. Alasannya apa? Karena itu bisa mendolimi keluarga dari mayit yang berhak mendapatkan warisan. Kalau ada anak mungkin lebih ringan. Tapi kalau tidak ada anak, sehingga warisan itu nanti akan jatuh ke saudara. Nah, itu jadi perkara besar. Begitu warisan jatuh ke saudara, karena tidak ada anak, warisan jatuh ke saudara, akhirnya ketika sang istri merasa ingin mendapatkan banyak, diparuh dulu, baru setelah itu dia nanti mendapatkan yang kedua. Jadi gini ya, harta mayit pertama diparuh dulu, setengah aman istri. Lalu setengahnya ini dibagi waris. Dibagi waris. Istri dapat nggak? Dapat seperempat, karena mayit nggak punya anak. Terus sisanya yang seperempat sisanya ke saudara mayit. Sisanya ke saudara mayit. Dan Anda bisa lihat berapa jatah istri? Setengah tambah seperempat. Jadi banyak sekali dia. Dia mendapatkan 3/4. Ketika dia mendapatkan jatah lebih banyak, ini jadinya ngerusak pembagian waris. Yang ini sesuai dengan pembagian waris, yang ini berdasarkan kesepakatan gonogini. Apa sebabnya istri mendapatkan setengah? Nggak ada, dia tanpa sebab. Wong dia tidak mengupayakan harta itu. Dia hanya menjadi teman kawin, ya. Lalu sang suami mati, kemudian dapat setengah. Nah, aturan ini yang kita tidak setuju. Yang benar adalah harta gonogini karena dia berasal dari kerja bersama, sehingga jadi harta bersama. Baik. Berarti wanita harus bekerja. Saya tidak mengatakan demikian. Kita bercerita kalau ada kasus wanita bekerja. Sehingga kalau misalnya wanita tidak bekerja, dia hanyalah ibu rumah tangga, ngurus rumah, ya. Berarti dia tidak punya sumber pendapatan, dia bisa mendapatkan harta dari warisan orang tuanya, atau dari pemberian orang lain, termasuk pemberian suaminya. Nah, ketika sudah seperti itu, disisihkan, dan dia menjadi harta milik pribadi. Suami mati, itu tidak ikut dibagi waris, yang dibagi waris hanyalah harta peninggalan milik mayit. Nah, makanya metode seperti ini kita tidak setuju. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita telah menyelesaikan bab tentang masalah gonogini, yang ini termasuk di antara bagian yang cukup sensitif untuk dibahas di negara kita. Namun silakan Anda baca ulang jika barangkali masih kesulitan untuk dipahami. 5 muqaddimah yang saya sebutkan. Pertama, tentang memahami istilah harta bersama. Kemudian yang kedua, kapan seseorang memiliki harta. Yang ketiga adalah Islam sangat menghargai hak milik. Yang keempat, tidak semua bentuk membawa harta orang lain berarti ikut memiliki. Dan yang kelima, beberapa dalil bahwa harta suami bukan harta istri dan sebaliknya. Sehingga tidak ada istilah otomatis jadi milik bersama disebabkan karena mereka menikah. Betul, istri berhak dapat nafkah. Tapi lebih dari nafkah itu bukan haknya istri. Maka dia kalau maksa misalnya, saya minta sekian, ya, saya harus punya sekian. Ini alasannya apa dulu? Kalau beralasan, silakan. Suami mengasih hibah kepada istrinya, baik pindah hak milik, jadi milik istri, dengan syarat sudah diserah terimakan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan.
Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan insya Allah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membaca keterangan tentang batasan harta warisan. Yang di sini nanti kita akan bahas tentang beberapa status uang yang didapatkan karena kematian. Baik uang pensiun, kemudian uang takziah, kemudian juga asuransi dari negara, lalu simpanan kematian dan yang lainnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan besok insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.